Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Timnas Indonesia. PSSI kabarnya akan lakukan kejutan di round 4. 3 pemain diaspora kabarnya siap diumumkan ke publik dalam waktu dekat ini. Mengutip dari harian This Way, 3 nama tersebut adalah Michel Baker, Emiliano Jonathans, dan Mauro Zylstra. Kabar 3 pemain ini akan segera dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia pun diunggah oleh akun-akun media internasional seperti ESPN, The Telegraph, dan sempat jadi trending topik nomor 1 di Twitter. Nah, jika benar Michel Baker ini direkrut oleh PSSI, ya kita akan tahu lah ya. Michel Baker ini berposisi sebagai ya multiposisi lah dia. Ada back tengah juga bisa, back kiri atau kanan pun bisa, bahkan menjadi back sayap atau winger pun bisa, bahkan pernah menjadi second striker juga. Ini orang multiposisi sih. Jadi info yang kami dapat, PSSI memang ngotot untuk mendatangkan Michel Baker meskipun agak sulit, tapi ya kita nggak tahu lah ya apa caranya PSSI untuk bisa mendapatkan Michel Baker. Tapi yang pasti jika Michel Baker ditempatkan di back tengah, otomatis ini menjadi pelengkap ya. Sebab kita tahu lah 2 back tengah Indonesia yakni Rizky Ridho dan J.I. Jes ini tipikal kalem. Sementara Justin Hubner satu lagi tipikal terlalu beringas tapi set playnya kurang. Nah, si Michel Baker ini adalah perpaduan antara J.I. Jes dan juga si Justin Hubner ya. Tenang tapi juga set playnya bagus dan juga agak ganas. Maka kemungkinannya jika benar si Michel Baker ini tuh masuk ke Timnas Indonesia dan dipasang di back tengah, maka nama-nama seperti Miss Hilgers, Jordi Amat ini kemungkinan akan tersingkir. Bukan tersingkir sih, mungkin akan lebih banyak menghangatkan bangku cadangan. Kemudian soal Mauro Zylstra, ini pemain sebenarnya ingin didatangkan atau rekomendasi dari Sintayong ya. Tapi lantaran Sintayongnya dipecat oleh PSSI, proses naturalisasi Mauro Zylstra pun sempat tertunda. Tapi usai Ole Romeni ini meminta atau dalam tanda kutip dia menginginkan seorang tandem di lini depan, karena Ole ini merasa dia ini nggak punya tandem. Ketika dia ini melebar itu nggak ada orang di ujung tombak. Maka dengan hadirnya seorang Mauro Zylstra yang bertinggi tubuh 190 lebih, dia bisa, si Ole ini bisa lebih tenang mengeksploitasi sisi kiri dan kanan penyerangan Timnas Indonesia. Maka kabarnya proses naturalisasi Mauro Zylstra ini pun dilanjutkan. Lalu soal Emiliano Jonathans, ya ini sih rumor tahunan dari Timnas ya. Dari tahun ke tahun ini pemain selalu dirumorkan ke Timnas, tapi kok nggak nyangkut-nyangkut ya. Nggak tahu deh, hari ini atau mungkin kemungkinan besok ini bisa nggak, atau mungkin kali ini bisa nggak tuh si Emiliano Jonathans, anak mana nih, anak Depok ya, anak Depok atau Bogor ya, bisa nggak nih masuk ke Timnas Indonesia ya. Minimal kalau dia masuk sisi sayap kiri ya, yang selama ini dalam beberapa pertandingan ini agak jomplang dengan sisi kanan, ini mungkin akan ada sedikit pengisi ya, karena Emiliano Jonathans ini memang berposisi sebagai winger. Jadi ya kita tunggu saja apakah benar apa yang dituliskan oleh beberapa media internasional dan juga harian This Way ini. Jika 3 pemain ini akan menjadi kejutan baru, bukan kejutan baru sih, jadi amunisi baru di round 4 Timnas Indonesia. Oke lanjut ya, ini kita coba akan penuhi sedikit permintaan. Kemarin banyak banget yang DM buat kami tuh minta ngebahas soal Hamrah Hehanussa yang berduet dengan sang kakak di Persib yang di Rezaldi Hehanussa. Ini banyak yang penasaran, katanya dia ini bagus, dan gimana peluangnya bang ketika ada dua saudara di Persib di musim depan. Oke, kita akan coba sedikit bahas aja ya, tapi ini sepengetahuan kami. Nah, datangnya Hamrah Hehanussa ke Persib ini menjadi tanda tanya apakah duo Hehanussa ini mampu persembahkan gelar pada Persib atau tidak. Sebab sejauh ini dari catatan kami baru ada 2 pasang kakak adik yang pernah persembahkan juara di Persib, dan itu pun di tahun yang sama,
yakni Yadi Mulyadi dan Dudi Sohandi di era 93 sampai 95, serta Robi dan Roy Darwis di era 93 sampai 97. Sisanya seperti Budiman dan juga Deden Suparhan di 2002, terus Gian Zola dan Beckham Putra ini juga belum bisa ya mempersembahkan gelar pada Persib ketika bersama-sama. Catat, ketika bersama-sama, jangan sampai bilang Beckham kan udah 2 kali gelar juara bang. Kami bilang ketika bersama-sama. Putra, Beckham benar 2 kali persembahkan gelar juara, tapi Gian Zola selama di Persib belum pernah persembahkan gelar. Nah, begitu juga dengan Rezaldi dan Hamra. Rezaldi sudah 2 kali persembahkan gelar pada Persib, sementara Hamra kan baru direkrut Persib. Nah, kita akan tunggu nih, apakah duet atau duo Hehanussa ini di Persib akan menjadi duet atau duo saudara, adik kakak ketiga ya, yang mampu persembahkan gelar pada Persib. Lalu bagaimana soal skill ataupun juga posisi? Nah, kalau kita bicara soal posisi, kita coba ambil dari beberapa pasang adik kakak yang pernah di Persib seperti Robi Darwis dan Roy Darwis, kan sama-sama back tengah. Tapi memang di sini kelihatan banget ya Robi Darwis lebih menonjol dibandingkan sang adik Roy Darwis. Begitu juga ketika Budiman dan Deden Suparhan sama-sama wingback ya, tapi Budiman lebih menonjol dibandingkan Deden Suparhan. Kemudian juga Gian Zola dan Beckham Putra sama-sama gelandang ya, tapi Beckham Putra yang lebih menonjol dibandingkan Gian Zola. Nah, pertanyaannya atau pernyataannya atau faktanya, Rezaldi dan Hamra ini memang sama-sama back meskipun agak sedikit beda posisi. Hamra ini back tengah sementara Rezaldi back sayap. Artinya jika dua pemain ini sebenarnya ya soal chemistry sih kita nggak usah meragukan ya, karena dari kecil mereka berdua-dua. Soal posisi pun kalau misalnya si Hamra ini ditempatkan di back tengah kiri, otomatis akan berjibaku atau bahu-membahu dengan Rezaldi yang ada di back kiri. Ini agak sedikit lebih menguntungkan sih bagi sebuah tim. Contohnya mungkin ketika Yakob dan Yance ya di satu posisi memang lebih solid. Kami coba ambil aja dari di Persija ya. Persija itu kan dua saudara ini main satu tim ya, tapi kan memang nggak pernah atau jarang banget dimainkan secara bersamaan. Karena kenapa? Mungkin karena tipikalnya sama, atau mungkin karena nggak tahu deh. Tapi kalau kami lihat permainan, memang ada beberapa perbedaan antara Rezaldi dan Hamra. Rezaldi itu memiliki kecepatan. Dia mampu menyusur sisi sayap dan juga crossingnya bagus ya. Tapi kelemahannya adalah sisi defense alias bertahannya Rezaldi ini agak kurang. Nah, sementara Hamra defense-nya bagus, jumping atau loncatannya pun bagus, tapi kekurangannya si Hamra ini kurang cepat larinya. Jadi kita nggak tahu nih apakah dua baru ini di Persib akan mampu persembahkan gelar dan mampu ditampilkan secara bersamaan atau enggak. Tapi paling tidak gini loh, perekrutan Hamra Hehanussa ini buat kami ini cukup ideal ya, karena untuk menggantikan posisi Victor dan Juprianto. Jadi kita akan tunggu aja nih bagaimana kiprah duo Hehanussa ini di Persib, mampukah bersembahkan gelar untuk Persib. By the way, soal video ini ya, kalau tebakan kami sih ya cuma apa ya, cuma Dewangga sama William Marsilio, tapi nggak tahu ya, itu kan tebakan lo ya, besok tunggu aja ya. Lalu soal rumor si Ramon Tanque ini pemain asal Brazil, kan pernah dirumorkan ke Bayangkara FC dan Persis Solo, tapi kok tiba-tiba ada yang rumorkan malah ke Persib. Bahkan info yang kami dapat katanya si Ramon Tanque ini udah done deal lo ya. Tapi ya balik lagi kami katakan ya, namanya down deal juga masih bisa batal loh ya. Jadi ditunggu aja. Yang pasti sih kalau kami bilang profilnya, ini pemain asal Brazil bertinggi tubuh 188 cm ini cukup bagus di Liga Kamboja bersama Visaka ya. Tampil 28 kali musim lalu, cetak 21 gol dan 2 assist. Jadi ya ditunggu saja dan nikmatin saja. Silahkan deg-degan. Dari Persebaya ini ada hubungannya dengan Persib juga, meskipun saat ini ada sih ini beberapa provokator dari pihak supporternya Persebaya, supporternya Persib yang saling bersitegang.
Tapi kita gak akan bahas itu. Trio Satset Shot di Persib nampaknya memang benar-benar akan lenyap. Usai Edo ke Dewa, Irianto ke Persebaya, kini tersisa Dimas Drajat. Nah, si Dimas Drajat ini pun dikabarkan malah lagi negosiasi dengan Persebaya. Patut dicatat ya, Dimas Drajat itu datang ke Persib atas permintaan Ciro Alves loh ya. Tapi Dimas nampaknya memang kurang berjodoh dengan Persib. Di Persib, Dimas ini justru lebih banyak berkutat dengan cedera. Musim lalu aja dari 14 kali tampil cuma cetak 2 gol dan 2 assist. Kini setelah Ciro Alves out ya, otomatis Dimas pun kabarnya akan ikut out juga. Tapi beda klub. Kalau Ciro ke Malut, kalau Dimas ini kemungkinan akan ke Persebaya. Nah, masih berkaitan dengan Persebaya, Persebaya kabarnya akan ditinggalkan satu pemain asingnya, yakni Ucok Flavio Silva. Jadi gini, salah satu klub di Liga Angola Afrika lo ya, ini tertarik memakai jasa Flavio Silva. Klub itu adalah Atletico Petroleo, klub terkaya di Liga Angola yang dimiliki oleh salah seorang pengusaha minyak terkaya di Afrika. Nah, klub ini tuh tertarik mendatangkan Flavio dan menawar 3 kali lipat dari harga di Persebaya. Flavio Silva alias Ucok sendiri memang aslinya orang Afrika, yakni orang Guinea Bissau, tapi memilih kewarganegaraan Portugal. Nah, di latihan perdana kemarin Ucok ini hilang nih bersama Bruno Moreira, Dima Dimov, juga Rivera, serta Risto Mitrevski. Yang ada di latihan perdana Persebaya itu kalau pemain asing ada Milos Galifretas dan Dejan Tumbas. Nah, kira-kira benar nggak nih Ucok akan out dari Persebaya? Dan siapa penggantinya? Dari Bali United memperkenalkan Joao Ferrari, bek tengah asal Brazil yang diambil dari PSIS Semarang. Dah, si Ferrari ini di Bali United dikontrak cuma 1 musim aja. Dari PSIM Jogja, juara Liga 2 musim lalu ini akan segera mengumumkan 3 pemain asing baru. Ini berdasarkan kode nomor punggung yang udah diunggah di akun Instagram resminya PSIM. Oke, tebakan kami, nomor 99 itu akan dipakai oleh Nermin Haljeta. Nomor 10 dipakai Z Valente dan nomor 7 akan dipakai oleh Derry Corvi. Itu cuma tebakan lo ya. Kita lihat nanti bener apa enggak nih tebakan. Persijap Jepara meresmikan Douglas Cruz, bek asal Brazil yang diambil dari PSPS Pekanbaru. Douglas ini pun sama dikontrak cuma 1 musim aja oleh Persijap. Kemudian ada yang namanya Elvis Sokyi, gelandang asal Ghana yang saat ini main di Liga Libya. Ini pun kabarnya akan segera diumumkan oleh Persijap Jepara. Lalu dari Borneo FC, yang pertama ada Clayton da Silva, striker asal Brazil dari Perak FC yang sempat dirumorkan akan ke Madura United. Justru 99% akan gabung Borneo FC. Yang kedua adalah Muhammad Al-Husaini, bek tengah asal Lebanon yang saat ini main di Liga Irak. Ini pun 99% akan segera diumumkan oleh Borneo FC. Yang ketiga, Borneo memperkenalkan Maicon Souza, gelandang asal Brazil berusia 35 tahun yang musim lalu main di Liga 2 Brazil.